Kita baca sama-sama Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, terus? Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah sekarang orang yang memilih hidup dalam roh harus mengalami ini. Apa itu? Jikalau kita hidup oleh roh, ini harus kita alami. Apa? Kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Baiklah. Hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh. Nih, saya naik mobil. Betul ya? Masuk mobil saya. Sudah, ada supir saya. Betul? Itu mobil kayak tubuh saya. Benar? Saya roh Tuhan. Contoh nih. Sopir saya itu sayanya. Kalau saya masuk mobil itu tadi, menurut Anda, yang membuat mobil itu berjalan siapa? Sopirnya, betul. Tapi tujuan dan arah kemana mobil itu, siapa yang menentukan? Tuannya. Tapi yang ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari, kebanyakan kita beda. Roh Kudus duduk di belakang, kita yang nyetir, kita nggak pernah tanya sama dia, mau kemana, mau ngapain, don't care. Bayangin kalau Anda punya sopir yang ajaib kayak gitu, kira-kira bertahan nggak sampai sore hari? Pecat. Saya masuk mobil, ya toh, pintu ditutup jebrek, dia nggak tanya, bos mau kemana enggak? Disetir sendiri, dia mampir ke supermarket, dia rokokan dulu, bosnya suruh nunggu di situ, dia ngopi dulu, bosnya suruh tunggu di situ, dia pulang datangi ke istrinya, dia di rumahnya santai makan, dia biarkan bosnya di situ, dia kemudian dugem malam-malam, dia biarkan bosnya di situ. Kira-kira sopir ini bertahan berapa lama? Towel kanan kirimu, pecat. Hati-hati saudara, hidup kita tuh kayak gitu. Ini baik-baik, kalau engkau memilih hidup di dalam roh, hidupmu itu penuh kuasa. Tapi nggak cukup, kuasa ini harus apa? Biarkan dia yang mimpin. Orang yang dipimpin oleh roh, hidupnya keren Pak. Luar biasa. Saya ingat, saya kemarin ceritakan di Surabaya, saya nggak pernah lupa peristiwa ini tadi. Suatu hari kita gathering kantor Pak. Jadi saya pertama kali awal-awal pulih tahun 2009, 3 tahun baru pulih, saya ajak anak buah saya, para penjahit saya yang jumlahnya nggak banyak, kepala kurang lebih 70 orang, kita pergi ke puncak. Singkat cerita pagi-pagi waktu kita breakfast saudara, saya udah keluar semua, kita lihat ada sekelompok orang tuh mukanya kucel gitu saudara, mukanya kusam semua. Saya tanya, loh kamu kok kucel semua? Kenapa? Kok sedih begitu? Kenapa? Kok orang capek nggak tidur? Aduh Pak, lain kali jangan di hotel ini. Kenapa? Ini hotel Pak nggak ada lampunya. Hah? Ya panas lagi Pak, gelap. Kita masuk itu Pak, gak ada lampu, airnya gak keluar, gak ada semuanya gelap. Kita orang empati tidur Pak, gak jelas pokoknya keruntelan Pak. Tahu gak? Ternyata waktu dia masuk di hotel ini dikasih kartu. Kartu ini diajarin sama orang hotelnya buka pintunya masuk. Mereka gak tanya gimana cara nancepinnya. Itu kartu dimasukin kantong, dibawa tidur. Mereka tidur di situ, mereka bilang, kok gelap ini hotel ini? Karena udah takut malam, takut bangun yang lain. Akhirnya mereka berempat tidur keruntelan di situ. Gak mandi, gak ngapain-ngapain. Ingat baik-baik, saudara mungkin ketawa, hari ini lucu. Saya dapat remanya begini, banyak orang hidup bersama dengan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus ditaruh di dalam kantong-kantong yang kumuh dalam kehidupanmu. Sehingga apa? Kuasa Tuhan tidak bekerja dalam hidupmu. Terang Tuhan gak ada dalam hidupmu. Fasilitas yang Tuhan janjikan tidak terjadi dalam hidupmu. Gak ada AC, gak mandi, bayangin. Mukanya kucel semua. Dan dia bilang hotelnya yang salah. Banyak orang yang tidak mengaktifkan Roh Kudus dalam hidupnya, suka menyalahkan orang. Padahal yang salah siapa? Diri kita sendiri. Banyak kita yang begitu. Kalau engkau tahu kunci rahasianya, engkau akan melihat bagaimana kerajaan surga itu penuh dengan fasilitas dalam hidupmu. Haleluya. Tidak ada gelap yang bisa menguasai hidupmu. Engkau tancapkan itu, terang langsung nyala di mana-mana.